Liga sendiri merupakan teman dekat Eki, otomatis ia juga mengenal Vina. Di hari kejadian, Liga dan Eki berangkat dari Majalengka menggunakan motor masing-masing. Eki sendiri berencana ke Kuningan menghadiri acara XTC. Karena masih lama, mereka pun nongkrong di dekat warung SMAN 5 Cirebon. Jelang maghrib Eki pamit untuk menjemput Vina dan kembali ke tongkrongan tersebut sekitar Isya. Sekitar Isya Eki balik lagi bersama Vina. Setelah itu mereka pamit ke Kuningan lewat Arumsari karena ada rumahnya Eki juga. Setelah itu putus, karena memang terakhir Liga bertemu di warung itu, ucapnya. Namun saat BAP dilakukan 2016 silam, kronologi tersebut diduga direkayasa seolah-olah Liga menyaksikan pelemparan dan pengejaran oleh para pelaku terhadap Eki Vina. Padahal saat itu Liga berada di warung tongkrongan hingga tengah malam. Atas dasar tersebut Liga muncul untuk menarik BAP tersebut. Sebab ia selama ini tidak tenang karena ada bagian kronologis yang direkayasa. Suroto, 50, kembali memberikan pengakuan mengejutkan terkait kasus Vina Cirebon. Dia mengaku mendengar interogasi yang dilakukan polisi terhadap pelaku terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Diketahui, dia ini adalah petugas kemananan atau mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dia mengaku sebagai orang yang pertama yang menemukan dan menolong Vina dan Eki di jalan sekitar Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Suroto mengaku bahwa dalam interogasi itu mendengar pengakuan pelaku terkait bagaimana mereka membunuh Vina dan Eki. Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul menggunakan balok. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Seperti isi dakwaan pengadilan bahwa 11 pelaku menyiksa Eki dan Vina di halaman belakang showroom dekat SMP 11 Cirebon, Jalan Perjuangan. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Perlu diingat kembali bahwa sudah ada 8 orang yang diadili dalam kasus Vina Cirebon. Suroto berkata ia mendengar polisi menginterogasi 2 pelaku itu. Ia mengatakan tak bisa melihat jelas wajah 2 pelaku karena kondisi di sana gelap. Suroto mengaku mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Vina dan Eki. Anehnya Suroto mendengar pelaku mengaku memukul korban Eki dan Vina menggunakan balok. Pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa. Mereka kompak mengaku dipaksa dengan cara dianiaya penyidik untuk mengakui hal yang tidak diperbuat. Dia memastikan bahwa 2 pelaku yang dia jumpai di belakang showroom mengakui telah menganiaya Eki dan Vina. Kesaksian Suroto tentang menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun dinilai paling relevan dibanding kesaksian Aep dan Mel-Mel. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J berpendapat keterangan Suroto menjadi kuat karena didukung 2 polisi yang ikut membantu dan petugas Rumah Sakit Gunung Jati. Jika memang kesaksian Suroto benar dan tidak berbohong, maka bisa mengubah alur kasus Vina Cirebon. Tujuh terpidana kasus Vina Cirebon menumpahkan amarahnya kepada Ahmad Budi, mantan napi Lapas Kesambi Cirebon, Jawa Barat. Ahmad Budi Permadi mengatakan, 7 terpidana kasus Vina Cirebon itu mencurahkan pengalaman buruk atas perlakuan kasar yang mereka. Bahkan Ahmad Budi Permadi sampai menggambarkan ekspresi wajah marah dan kekecewaan para terpidana itu. Mereka merasakan pertentangan batin atas semua hal buruk yang dialami. Ahmad Budi Permadi mengatakan, jika para terpidana cerita kalau mereka dipaksa mengaku terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Curhatan tersebut diterima oleh Ahmad Budi Permadi, karena ia berada di sel yang sama dengan 7 pelaku kasus Vina Cirebon. Ahmad Budi Permadi menyampaikan bahwa salah satu terdakwa yang bernama Sudirman mengatakan bahwa mereka mendapat tindak kekerasan saat proses pemeriksaan. Bahkan ketujuh terdakwa tersebut dipaksa untuk mengaku bahwa mereka adalah pembunuh Vina dan kekasihnya, Eki.
Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan 2 korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Peggy Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Liga Akbar Cahyana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi. Namun, ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit.